Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatur kelahiran atau mencegah kehamilan tanpa alat kontrasepsi. Sebelumnya kita perlu memahami dulu bahwa anak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usaha apapun yang kita lakukan terkait dengan kehadiran seorang anak, itu bisa berhasil atau tidak memang merupakan sudah ditakdirkan oleh yang di atas. Ya, kita wajib berusaha, sedangkan hasilnya itu tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, untuk pasangan suami istri yang telah memiliki anak dan berniat untuk menunda kehamilan berikutnya, maka prinsipnya adalah jangan sampai sel telur bertemu dengan sel sperma. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sel telur tidak bertemu dengan sel sperma. Yang pertama, mengetahui kapan puncak masa subur atau ovulasi. Ya, ovulasi itu adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium atau indung telur ke tuba falopi untuk dibuahi. Jadi, ya, si istri atau pihak perempuan itu sebaiknya mengetahui kapan masa suburnya atau masa ovulasinya, ya. Agar jangan sampai pada saat ovulasi ya ada sel sperma berada di tuba falopi sehingga bertemu dengan sel telur. Jadi untuk menghindarinya, yang pertama yaitu perempuan wajib mengetahui kapan puncak masa subur atau ovulasi. Setelah mengetahui kapan puncak masa subur atau ovulasi, nah kemudian maka yang kedua, kita bisa menyesuaikan dengan umur sel sperma yang berada di dalam tuba falopi ya. Sehingga di saat sel sperma masuk, nah di situ sudah tidak ada sel telur yang matang yang bisa dibuahi. Lalu bagaimana seorang wanita bisa mengetahui masa ovulasinya? Masa ovulasi biasanya terjadi di pertengahan siklus menstruasi. Bila siklus menstruasi berkisar 28 hari, maka biasanya puncak masa subur terjadi di hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi. Misal, hari pertama menstruasi adalah di tanggal 1, maka ovulasi bisa terjadi di tanggal 12, 13, 14, atau 15. Jadi tidak mesti di tanggal 14 ya. Jadi bisa kurang dari tanggal 14 atau bisa lebih dari tanggal 14. Untuk memastikan kapan ovulasi seorang perempuan, maka bisa dirasakan dengan tanda-tandanya. Di antaranya keputihan. Keputihan setelah selesai menstruasi biasanya akan keluar lendir yang semakin lama semakin banyak ketika mendekati masa ovulasi. Semakin mendekati masa ovulasi atau ketika memasuki puncak masa subur, lendir semakin banyak dan semakin jernih seperti putih telur. Kemudian tanda-tanda ovulasi yang kedua adalah kram perut. Kram perut adalah tanda yang paling mudah untuk memastikan bahwa seorang perempuan telah memasuki puncak masa subur atau ovulasi. Boleh dibilang, ketika kram perut datang di masa-masa subur, maka itu adalah masa ovulasi yang mana 2 hari setelah kram perut untuk berhubungan suami istri bisa dipastikan aman tanpa alat kontrasepsi bila ingin menunda kehamilan. Namun sayangnya, kram perut ini tidak semua wanita mengalaminya. Kemudian yang ketiga adalah demam. Saat terjadi kram perut di masa subur, terkadang juga disertai dengan meningkatnya suhu tubuh atau demam ya. Jadi seorang wanita saat mengalami kram perut juga biasanya suhu badan mulai meninggi ya, badan seperti orang meriang ya, demam. Seperti itu. Kemudian tanda-tanda selanjutnya yang keempat yaitu adanya peningkatan gairah seksual ya. Di masa ovulasi, perempuan cenderung lebih bergairah untuk melakukan hubungan seksual dibanding selain masa ovulasi. Langkah-langkah untuk menunda kehamilan tanpa alat kontrasepsi ya, atau bagaimana sih cara menyesuaikan agar sel sperma tidak bertemu dengan sel telur di saluran
tuba taluk. Karena umur sel sperma di dalam rahim perempuan kurang lebih 5 hari, maka dihitung dari puncak masa subur, maka sebelum hari ke-12 sampai dengan hari ke-16 sebaiknya untuk tidak melakukan hubungan seksual, atau kalaupun melakukannya maka sel sperma tidak boleh masuk ke dalam rahim. Dalam hal ini biasa disebut dengan metode withdrawal atau pulling out, alias menarik penis keluar jelang ejakulasi. Kalau dalam Islam, istilah pulling out ini dikenal dengan nama azal atau senggama terputus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh prakteknya ya. Misalnya begini, seorang perempuan mengalami menstruasi di tanggal 5 Agustus 2022. Kemudian selesai di tanggal 10 Agustus 2002 ya. Berarti hanya selama 5 hari saja. Maka dari tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 ya atau 21 itu lebih baik lagi ya, tidak disarankan untuk melakukan hubungan seksual, atau kalaupun melakukan maka sperma dikeluarkan di luar vagina atau ya seperti yang disebut tadi, yaitu dengan metode withdrawal atau pulling out. Dan di tanggal 22 Agustus 2022 sampai tiba menstruasi selanjutnya boleh melakukan hubungan seksual dengan aman tanpa alat kontrasepsi atau tanpa metode pulling out. Ya. Dengan cara seperti ini, ya biasanya ya kehamilan tidak akan terjadi. Atau kalaupun terjadi, kemungkinannya sangat kecil sekali. Nah, seperti itulah pembahasan kita tentang bagaimana mengatur kelahiran tanpa alat kontrasepsi. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa kembali di pembahasan-pembahasan lainnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.